Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Ini adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada video yang pertama dan yang kedua, dan ini adalah video yang ketiga, yaitu tentang penggambaran poligon tertutup, koreksi sudut, koreksi koordinat, dan pemetaan situasi. Ini adalah data hasil pengukuran. Ini adalah sudut biasa dan sudut luar biasa. Ada poligon segitiga. Poligon segitiga adalah titik A, B, dan C. Ini adalah pembacaan biasa luar biasa. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi soalnya adalah seperti ini. Ini pada bagian pertama sudah kita tentukan sudut di titik A, titik B, titik C, baik kondisi biasa maupun kondisi luar biasa. Juga sudah ditentukan sudut dalam di A, B, dan C pada kondisi sudah terkoreksi. Kemudian yang kedua, azimut. Ya, kita selanjutnya pertanyaannya adalah menghitung azimut AB, BC, dan CA. Itu juga sudah ada pada video yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menghitung koordinat di titik B, C bila koordinat di titik A adalah 345,678 dan 456,789. Kemudian koreksi koordinat pada titik B dan C. Nah, ini kita coba pada pertanyaan yang 3-4 ini juga gambarkan poligon juga bisa nanti sudah akan tergambar pada akhir dari video ini nanti. Jadi yang kita bahas sekarang adalah tentang pertanyaan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, ini pada video sebelumnya atau video menghitung azimut ini sudah kelihatan gambar seperti ini, poligon segitiga, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Kemudian di sini juga ada sudut dalamnya. Di titik A, beta A, sudut dalam di titik B, beta B, dan sudut dalam di titik C, beta C. Inilah angka-angkanya, ya. Ini sudah dihitung pada video yang pertama. Kemudian ini juga sudah dihitung pada video yang kedua, yaitu menghitung azimut. Jadi azimut AB itu adalah sebesar ini, sebesar 75 derajat, 0 menit 36 detik. Kemudian azimut BC adalah sebesar 181 derajat, 21 menit 36,5 detik. Kemudian azimut CA adalah sebesar 295 derajat, 17 menit 22,5 detik. Dan ini adalah poligon segitiga, sudah kita tentukan sebelumnya sudut dalam dan azimut pada poligon ini. Kemudian ini adalah jarak dari A ke B, itu adalah 7,9 meter, jarak B ke C adalah 5,4 meter, jarak C ke A adalah 8,2 meter. Dan ini diketahui koordinat di titik A itu adalah 345,678 X-nya, kemudian YA adalah 456,789 meter. Jadi di sini tentukan berapa koordinat di titik B dan berapa koordinat di titik C. Baik, sekarang kita menghitung koordinat di titik B. Berarti patokannya adalah koordinat di titik A. Di titik A diketahui sebesar ini, ya. Di titik B berapa koordinatnya? Nah, untuk menghitung koordinat kita harus tahu dulu berapa azimut garis AB. Jadi azimutnya adalah 75 derajat, 0 menit 36 detik. Kemudian berapa jarak dari A ke B? Ini adalah titik A, ini adalah titik B, berapa jaraknya? Jaraknya adalah 7,9 meter. Maka kita bisa menghitung berapa koordinat di titik B. Ini adalah untuk yang X-nya. Jadi XB sama dengan XA ditambah dengan delta XAB. Yaitu delta XAB itu sama dengan DAB dikali sin azimut AG. Jadi ini adalah jarak, ya, 7,9. Sin azimut adalah sin 75, 0 menit 36 detik. Maka dapatlah ini adalah delta X. Ini adalah delta XAB. Nah, ini sebesar ini.
Ini adalah delta X ambil. Maka dapatlah koordinat di titik B itu adalah 353,314. Kemudian koordinat di titik YB adalah X. Ini adalah YA ya. YA ditambah DAB cos azimut AB. Hasilnya dapat YB itu adalah 458,018. Ini bertambah karena X ke kanan dan Y ke atas itu nilainya bertambah. Oke. Kemudian lanjut kita bisa menghitung koordinat di titik C diketahui adalah koordinat titik B. Koordinat titik B itu adalah hitungan sebelumnya. Hitungan sebelumnya adalah ini 353,314, 458,812 itu adalah ini. Maka titik B ke C ini adalah titik B dan ini adalah titik C. Kemudian azimutnya 181 derajat 21 menit 36,5, kemudian jaraknya adalah 5,4 meter. Ini adalah delta X BC dan ini adalah delta Y BC. Kita hitung berapa XY-nya adalah, setelah kita hitung dapatlah 353,186. Nah, ini adalah X delta X BC. Besarnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena arah bergeser ke kiri. Kemudian yang Y juga akan negatif karena bergeser ke bawah. Jadi ini adalah harusnya Y apa ya? Ini harusnya YB, kemudian ini cos 181, maka YC-nya adalah 453,414 meter. Maka dapatlah koordinat di titik C, X-nya, dan ini adalah Y-nya. Kemudian lanjut kita menghitung koordinat di titik A aksen. Nah, sebenarnya kita menghitung koordinat di titik A, tapi karena nanti titik A itu pas kita hitung nanti ternyata tidak sesuai dengan koordinat yang pertama. Nah, jadi kita pakai A aksen. Jadi kita pakai A aksen, ini adalah jarak dari C ke A itu adalah 8,2 meter, kemudian ini adalah delta YC aksen, ini adalah delta CA aksen. Nah, kemudian azimutnya adalah 295 derajat 17 menit 22,5 detik. Nah, ini adalah di titik C, ada XC dan ada YC. Kita menghitung XA aksen, YA aksen. Nah, inilah A aksennya 345,772 meter. Ya, adalah XC ditambah dengan delta XC aksen. Ini adalah delta C aksen, yaitu jarak dari C ke A sin azimut CA. Kemudian ini juga, ini salah lagi nih YC harusnya, YC. Maka dapatlah koordinat di YA aksen adalah 456,917. Nah, ternyata koordinat awal di titik A itu adalah 345,678. Kemudian untuk Y-nya adalah 456,789. Setelah kita hitung, dapat koordinat 345,772. Ini dapat 456,917. Maka harusnya koordinatnya adalah yang seperti ini. Maka karena tidak sama dengan koordinat yang semula di titik A, maka poligon masih bentuk poligon terbuka. Untuk itu kita harus melakukan koreksi. Jadi kalau kita lihat berapa besar selisihnya, kalau kita lihat ini 345,772 kita kurang dengan 345,678, itu selisihnya adalah 0,094 meter. Jadi kira-kira 9,4 cm. Itu kalau dari sini 345 dikurang dengan koordinat di titik A X yang di awal. Kemudian bisa juga kita menjumlahkan sigma dari delta X. Delta X kita jumlahkan yang ini, kalau ini adalah delta-nya 7,414. Ini. Kemudian ini adalah delta X BC dan ini adalah delta X AB. Ini delta X KB, ini delta X BC dan ini adalah delta X CA. Ini besarnya sebesar ini. Oke, hasilnya juga sama 0,094. Jadi ada dua cara kita melihat berapa selisih antara koordinat awal dan dengan koordinat terakhir ya. Harusnya yang terakhir ini harus sama dengan seperti ini. Jadi itu kita lakukanlah koreksi koordinat. Ini yang Y-nya. Jadi yang Y-nya kita bisa berapa selisihnya? Harusnya 456,772
789, ternyata yang didapat adalah 456,917. Jadi 456,917 dikurang dengan 456,789. Dapatnya 0,128 atau 12,8 cm. Atau bisa juga kita menjumlahkan delta YAB ditambah dengan delta YBC ditambah dengan delta YCA. Hasilnya juga sama dengan 0,128. Baik, kita lakukan koreksi koordinat. Jadi yang pertama adalah kita menghitung dulu delta X AB aksen. Jadi sebelumnya kita sudah dapat delta X AB-nya adalah 7,636 dan ini adalah koreksinya. Koreksinya adalah dengan kalau di AB itu adalah jarak AB dibagi dengan jarak total. Jarak total itu adalah jarak AB ditambah dengan jarak BC ditambah dengan jarak CA. Nah, ini adalah tadi hasil selisih koordinat di X tadi adalah sebesar 0,094 jadi atau 9,4 cm. Maka ini adalah delta X AB yang terkoreksi. Nah, ini yang kita ambil untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian untuk XBC dengan cara yang sama dapat di sini adalah setelah dikoreksi delta XBC itu harusnya 0,152. Sebelumnya adalah 0,128. Di sini sebelumnya adalah delta XAB itu adalah 7,636. Setelah kita koreksi itu 7,602. Kemudian ini adalah untuk yang CA. Ya, yang CA juga sama. Di sebelumnya dapat min 7414, kemudian setelah dikoreksi min 7,450. Jadi kalau CA adalah jarak dari C ke A dibagi dengan jarak total. Jarak total adalah jarak AB ditambah dengan jarak BC ditambah dengan jarak C ke A. Nah, ini adalah yang X sudah terkoreksi, kemudian yang Y-nya dengan cara yang sama. Ini kita ganti aja, ini delta YAB. Nah, ini adalah yang kita gunakan. Kemudian ini yang didapat sebelumnya min 0,398 setelah dikoreksi akhirnya min 5,431. Kemudian di CA ini adalah 3,454 setelah dikoreksi dan ini sebelumnya. Nah, jadi inilah yang kita gunakan untuk menghitung koordinat titik B, C dan kembali lagi ke titik A. Nah, kita coba. Nah, ini kita menghitung koordinat titik B dan C. Nah, jadi adalah XB ditambah dengan ini adalah koordinat di titik A 345678 ditambah dengan 7602. Jadi yang kita gunakanlah yang aksen ini. Yang aksen itu adalah 7,602, bukan yang ini lagi gitu. Nah, kemudian dapat 353, YB-nya juga didapat di awal di titik A, Y-nya adalah 456,789 ditambah dengan 1,976. Ini sudah terkoreksi delta YAB-nya, maka dapat 458. Jadi dengan cara yang sama, kita dapat koordinat di titik C 353,128 dan koordinat di titik C untuk Y-nya adalah 453,335. Kemudian kalau kita hitung lagi ke arah ke titik A, ternyata hasilnya 345,678 ya sesuai dengan koordinat awal dari titik A benar 34,678. Berarti ini sudah perhitungannya sudah benar. Dan ini juga di titik Y awalnya adalah 456789. Setelah kita hitung, setelah kita koreksi, kita mendapatkan koordinat di titik A itu adalah 456,789. Nah, ini kira-kira gambarnya ya. Jadi yang sudah kita hitung itu adalah sudut dalam ya, sudut dalam ya, poligon. Azimut juga sudah kita hitung dan ini adalah sudut dalamnya. Kemudian ini adalah azimut dan yang terakhir ini koordinat yang kita hitung. Di B itu adalah segini, di C segini, dan di A ini diketahui di awal. Maka kita dapatlah koordinat di titik A, B, dan C. Kita juga sudah mendapatkan sudut dalam dari poligon. Kemudian kita sudah mendapatkan azimut dari A, B, B, C, dan C ke A. Oke. Mudah-mudahan paham apa yang disampaikan. Ya, mungkin suaranya kurang bagus didengar.
tapi nggak apa-apa, yang penting bisa jelas dan bisa terdengar dengan jelas suaranya dan bisa dimengerti apa yang disampaikan. Baik, saya sudahi ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.